And tell him that his lonesome nights are over. Maybe make a splash like Pippin. Shit, that's nothing. Splash. Everybody call me Big Pimpin'. No, I ain't bluffing. I'm with your mom in the kitchen, making blueberry muffins. Must be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Syarifahana. Saya dari kelas 12 IPA 3. Saya di sini akan memvideokan tugas uprak bahasa Indonesia yang dimana di dalam video ini mempunyai judul Terowongan Belanda. Untuk terowongan Belanda ini ada dua versi cerita, yaitu cerita yang pertama adalah terowongan Belanda ini diyakini oleh masyarakat yaitu untuk menyalurkan air dari sebelah timur Telaga Ngebel menuju ke Telaga Ngebel dengan harapan semuanya berkumpul di Telaga Ngebel. Lalu yang kedua adalah terowongan Belanda ini diyakini untuk menyimpan persenjataan dari Jepang. Namun karena sebelum Jepang datang, Indonesia sudah dijajah oleh Belanda, yang dimana dengan itu berarti masyarakat meyakini bahwa terowongan ini adalah buatan dari Belanda. Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Baiklah, karena perjalanan yang cukup panjang dari bawah hingga naik ke terowongan Belanda ini, di sini dengan kutipan cerita saya yang saya kutip dari warga sekitar, maka setelah ini saya akan turun, akan meminta tolong kepada salah satu warga untuk saya wawancarai langsung terkait dengan terowongan Belanda ini. Namun karena tempatnya itu terlalu jauh untuk dinaiki, maka saya akan mewawancarinya secara langsung di bawah. Baik, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya sudah bertemu dengan Bapak Thomas yang akan menjadi yang akan saya wawancarai terkait dengan informasi sejarah tentang terowongan Ngebel. Jadi untuk terowongan Ngebel ini itu dulu sejarahnya bagaimana, Pak? Sepengetahuan saya ya ini, masalahnya saya juga bukan asli sini, saya baru sekitar 21 tahun di sini. Itu kebetulan ketika saya di sini pertama, ini pas ada pembangunan dari pihak PJB Berantas, itu membangun terowongan. Ceritanya menurut beliau-beliau yang paham, itu karena kenapa diberi nama terowongan Belanda, itu aslinya yang membangun pertama pada tahun 1937 itu pihak Belanda. Hanya dari kedua ujung terowongan itu ketika dibangun Belanda itu ukurannya tidak sambung, geser gitu, geser. Akhirnya itu tahun 1937 sampai 1939. Jadi yang pintu pertama dari sini, dari arah terowong ini, itu hanya 13 meter. Terus di ujungnya sana, di sungai, dari pupus sungai Nderam, yang airnya akan dimasukkan ke telaga lewat terowongan itu, di sana 17 meter, jadi cuma 30 meter dari ujung ke ujung. Ini akhirnya pada tahun 2003 itu oleh Insinyur Indonesia ditembus dan jadi. Itu sampai 2004 atau 2005 ini. Sekitar setahun lah, tahun lebih dibangun oleh PJB Berantas.
Langsung personilnya dari Malang, dari Blitar, yang itu yang membangun. Nah, penjelasan singkatnya itu seperti itu. Terus mungkin ada yang lain. Berarti itu dulunya itu dibangun oleh Belanda, namun Diawali diawali oleh Belanda tahun 1937. namun diperbarui lagi oleh pihak PJB. Ya, diteruskan oleh Insinyur Indonesia 2003. Jadi ini baru ya 20 tahun lebih dikit. Ini kan saya pernah dapat cerita toh, Pak niku. Itu katanya dulu itu buat untuk menyimpan senjata pihak Belanda itu apa benar Pak itu? Sepengetahuan saya dan mungkin orang-orang yang membangun itu tidak ada. Soalnya hanya dari sini hanya 13 meter. Tapi entah ketika zaman dulu saya tidak tahu. Cuma seingat saya ya masuk 13 meter itu isinya air dan dipakai sarang kelelawar. Itu yang jelas. Kalau dipakai untuk penyimpanan senjata dan lain sebagainya, saya belum pernah mendapat cerita itu. Tidak tahu. Terus tadi kan saya sempat survei di sana tuh Pak. Itu pas saya lihat terowongannya itu kayak ada pintu pagar besi itu dahulu digunakan untuk apa ya Pak itu? Itu untuk pintu itu hanya dipakai oleh petugas. Jadi umum tidak boleh masuk ke terowongan. Paling petugas nanti kan masuk ke terowongan membersihkan sampah yang di ujung sana, kan ada dam di ujungnya, di dam terus airnya sebagian dimasukkan di sebagian turun ke bawah ke Kalinderang. Oh iya. Jadi di sini itu untuk saluran air saja Pak, maksudnya nggak ada itu campur tangan tentang penjajahan itu nggak ada Pak itu? Enggak, sepengetahuan saya enggak ada. Itu mengalirkan sungai, sumbernya dari Deram Desa Puput. Itu airnya kan cukup besar. Lebih-lebih kalau musim penghujan seperti ini, itu dibuat terowongan itu untuk mengisi debit air yang masuk ke telaga yang dipergunakan untuk pembangkit listrik dan pengairan. Yang jelas itu. Jadi ini semacam telaga ini semacam penampungan. Makanya kalau musim-musim begini ini baru ditutup ketika musim hujan datang. Nanti musim hujan selesai, masuk ke musim kemarau, air ini dialirkan ke bawah untuk menghidupi turbin pembangkit tenaga listrik, juga untuk pengairan yang kalau zaman Belanda dulu yang paling banyak itu untuk pengairan tebu. Kan ada pabrik tebu di Pagotan. Oh gitu. Dulu pejabat yang di sini dari pengairan itu tiap tahun masih dapat jatah gula, tapi sekarang entah mungkin sudah enggak atau apa gitu. Itu yang jelas sepengetahuan saya seperti itu. Ya, kalau keliru ya mohon dimaafkan, soalnya saya sendiri hanya kebetulan rumah saya ini di ujung akhir menuju ke terowong, jadi banyak yang tanya itu. Saya sendiri tidak punya literatur untuk sejarahnya di mana, saya tidak tahu. Ini Pak. Berarti untuk terowongan Belanda ini itu kesimpulannya dulu itu diawali Belanda untuk mengangkat air ke telaga, lalu dilanjutkan oleh pihak PJB lagi. Ya, PJB ya. Seperti yang di Talun kan ini ada dua saluran seperti ini. Yang pertama yang dari Talun dekat rumahnya masih. Oh, itu ada kanalan. Itu yang masuk di ujung pintu masuk. Di ujung pintu masuk itu ada air masuk itu dari Desa Talun, dari sumber Jambu ya. Dari sumber Jambu ya, air yang masuk telaga ngebel lewat kanalan. Itu dari Desa Talun. Kalau ini sumber Deram dari Desa Puput yang lewat terowong ini.
Oh, berarti ada dua sisi gitu, Pak? Ada dua sungai, ya satu dari timur, yang satu dari arah tenggara. Oh iya, Pak. Pak, mungkin seperti itu, Pak. Ya, mohon maaf, hanya sepengetahuan saya hanya sesingkat ini. Nanti mungkin bisa mencari sumber yang lain. Kalau masalah sejarahnya telaga nanti tanya Eyang Hartono saja, Iya. teman saya juga itu. Yes, yes. Baik, terima kasih Pak untuk Ya, penjelasannya. ya, ya. Mungkin dari saya pribadi mohon maaf apabila dari pertanyaan saya tadi mungkin ada kurang lebihnya atau menyinggung. Saya mohon maaf besar-besarnya Pak. Sama-sama, nggak ada yang tersinggung. Oke. Baik, mungkin seperti itu tadi wawancara saya dengan Bapak Thomas. Mungkin jika dari saya ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian untuk tugas video ujian praktek bahasa Indonesia saya kali ini. Semoga dengan ini saya dapat menambah nilai ujian praktek saya dan juga ilmu wawasan saya tentang terowongan Belanda ini. Dan juga saya tidak lupa berterima kasih kepada Ibu Dian Aksantia sudah memberikan kesempatan saya untuk membuat video praktek ini. Dan juga apabila selama pembuatan video terdapat banyak kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhiron nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I stood there for a half an hour admiring this beautiful machine.